Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, Six Time. Bersama dengan Koseran kembali yang membahas tentang judulnya Ada Apa Dengan Liverpool. Kembali mengecewakan ya. Iya, 4 pertandingan. Sebelumnya kita kasih data statistik dulu ya, yang dimana kalau kita lihat terakhir bahwa 4 pertandingan itu ada 61 shoot, 10 on target, dan satunya menjadi gol. Itu sangat-sangat bukan Liverpool sekali. Bukan Liverpool banget. Benar. Persentasenya itu jauh banget. Lalu persentase yang kedua yang dimana gue mau bahas tentang ball position. Ball position ini dari 4 pertandingan lawan WBA ada bisa dibilang di atas 65%. Yang paling mengatakan itu ketika lawan MU doang. MU 65%, sisanya 67, 75, 73, 78. Jadi hampir di atas 70-an. Ball position mendominasi, tapi cara untuk mencetak golnya tidak bisa. Coach, menurut lo Coach, apakah 3 penyerang ini terlihat sudah mulai bosan atau tidak ada yang mengusik mereka? Karena kan Jota akhirnya cedera nih. Lalu tadi Paul Joy juga ada konfirmasi bahwa Diego Jota nggak akan bermain lagi sampai nanti Februari karena lututnya masih menggunakan penjepit lutut lah atau apalah. Jadi sangat-sangat amat menyebalkan untuk 3 penyerang ini kita lihat bermain lagi untuk beberapa match depan. Respon lu Coach untuk pertandingan yang semalam dulu deh, seperti apa Coach? Pertandingan semalam tuh menggemaskan ya Bung ya, gitu ya. Jadi ya itu kayak tadi Bung udah bilang bahwa kita menguasai bola ya. Kita shots on target, shotsnya banyak ya. Tapi apalah shots dan menguasai bola kalau kita nggak bisa membuat peluang gitu ya. Nggak bisa membuat gol, ya nggak bisa membuat kreativitas yang untuk membongkar pertahanan MU gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sih tim-tim yang melawan Liverpool ini sekarang gaya mainnya jadi sama Bung. Jadi mereka lebih fokus ke arah defense-nya mereka, kecuali Southampton ya. Itu pun Southampton bisa menang, bisa mencolong kan, akhirnya menang. Tapi yang lainnya itu termasuk MU pun kemarin mereka lebih mengutamakan defense gitu ya, menutup ruang untuk Liverpool. Lalu mereka kemudian melakukan counter attack gitu. Nah itu sudah pola yang menjadi pakem dari tim-tim yang sampai saat ini berhasil meredam Liverpool gitu ya. Dan memang itu berhasil karena Liverpool sendiri juga buntu ya Bung ya. Ya itu tadi Diogo Jota yang harusnya bisa jadi solusi alternatif masih cedera, bahkan Basina sampai Februari ya, masih panjang lagi dia. Masih panjang. Terus di saat kita juga punya kreativitas Thiago di tengah, ya itu Bung kembali ke apa yang sudah kita bahas sebelum lawan Southampton gitu ya. Ya si Hendo ditarik ke belakang, jadi lini tengah ini timpang gitu. Walaupun ada Thiago, ada Gini gitu ya. Tapi orang ketiganya ini nggak ada yang bisa menggantikan peran Hendo gitu. Nah, ditariknya Hendo ke belakang ini itu memang memberikan lebih aman di belakang karena Hendo ini memang bisa bermain cukup baik juga sebagai center back. Dan juga maksudnya Hendo dimainkan di belakang itu juga saya paham sih maksudnya klub. Jadi di belakang itu ada ball playing defendernya dari kita. Dari belakang ada peran yang memang peran yang selama ini diperankan oleh Van Dijk. Jadi, benar. Ini menarik Hendo ke belakang untuk memainkan peran tersebut. Nah, celakanya adalah begitu Hendo ditarik ke belakang, yang nggak ada yang bisa menggantikan peran dia itu sebagus dia di tengah. Itu sih masalahnya gitu ya. Kalau misalnya ada pemain yang bisa mendekati untuk menggantikan peran dia, ya mungkin nggak akan jadi terlalu masalah gitu ya. Mungkin kalau Keita yang main gitu ya seperti waktu lawan Palace gitu ya itu bisa sedikit banyak berperan ya seperti layaknya Hendo walaupun mungkin tidak seagresif dan tidak semenusuk Hendo. Tapi paling nggak dia bisa mendekati memainkan peran tersebut. Nah, semalam itu Shaqiri itu menurut saya sama nih Bung kayak waktu Ox lawan Southampton itu kartu mati Bung. Nggak bisa ngapain ya Coach?
nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Harapannya adalah dengan memasang Shaqiri dan Thiago itu ada kreativitas lebih tuh Bung dari tengah. Di tengah gitu ya. Tapi yang ada menurut saya malah tengah ini yang jalan cuma Gini sama Thiago doang gitu ya. Bahkan Gini lebih fokus ke tugas defensifnya, lalu Thiago yang menyuplai serangan. Tapi Shaqiri ini nggak jelas gini Bung. Kayak Oxlade lawan Southampton lah. Ya itu ya agak mengagetkan juga seperti waktu lawan Southampton juga, di mana Ox baru 2 kali tampil sebagai pemain pengganti lalu tahu-tahu jadi starter lawan Southampton yang kita harus mendulang poin. Semalam pun yang kita harus mendulang poin pun lagi-lagi Shaqiri yang udah lama tidak starter jadi starter gitu ya. Ya itu sekali lagi dari mulai melihat lah dari ngeliat line up-nya aja Bung, itu saya udah ngerasa nggak enak, itu mirip kayak waktu lawan Southampton, udah nggak enak aja rasanya. Dan lebih ngeri lagi karena lawan MU gitu ya lawan yang memang walaupun MU ini Bung mereka tahu bahwa kualitas mereka masih di bawah kita gitu, makanya mereka mainnya itu tidak berusaha mengambil alih, tapi mereka berusaha counter karena memang mereka sadar karena memang kualitas kita masih di atas mereka. Tapi ya terus terang MU itu semalam malah lebih efisien Bung, lebih efektif mainnya gitu ya. Mereka main sederhana. Tapi permasalahannya ngaruh nggak sih Coach? Ruang yang biasa kita ngaruh nggak sih Coach? Maksudnya tadi kan gue baca beberapa artikel tentang John Barnes komen di mana meskipun bermain babak pertama bagus untuk Thiago Alcantara, tapi Thiago Alcantara membuat permainan Liverpool menjadi menjadi lambat kalau kata John Barnes, membuat pergerakan yang ibaratnya passing yang sebelumnya bermain ala metalnya Jurgen Klopp jadi bermain lambat lagi jadi kayak bermainnya ala 1-2 yang menurut gue sebenarnya Thiago Alcantara tuh sebenarnya bola semalam tuh harusnya bisa bola di lambung, tapi sama dia diantar ke depan membuat gue tidak membenarkan John Barnes ya, tapi merasa posisinya Mohamed Salah dan Mane tidak bergerak seperti biasanya nih Coach, agak melebar banget maksud gue. Jadi sisi tengahnya Firmino juga akhirnya jadi tidak terlihat ngapa-ngapain. Tanggapan lo Coach untuk perannya Firmino yang menurut gue tidak terlihat sama sekali di match malam. Bola harusnya bisa di-shoot dan kiri benar-benar dibuang, nggak begitu di capping, malah nggak jadi jelas. Lalu bola yang harusnya bisa jadi Mohamed Salah bisa buat gol, ternyata dipotong. Respon lo untuk Mohamed Salah gimana? Firmino. Ya Firmino oke. Kalau Mohamed Salah sih saya nggak heran Bung, karena emang MU sudah tahu banget Salah sendiri ya, dan waktu musim lalu kan dia membuat gol kedua waktu kita lawan mereka kan ya. Jadi untuk Salah dan Mane itu MU sudah tahu kualitas mereka, jadi begitu mereka pegang bola Bung, itu bisa 2 bahkan 3 pemain MU yang mengepung mereka gitu. Jadi memang mereka tuh tidak diberikan kesempatan untuk balik badan pun nggak dikasih kesempatan, karena memang itu menurut saya cara yang efektif itu seperti itu. Nah, tadi saya setuju dengan Bung yang tadi Bung bilang, Firmino ini nggak kelihatan Bung perannya ya. Jadi jembatan untuk false nine juga kok kayak nanggung gitu ya, nggak jalan gitu ya. Terus begitu dia dapat peluang begitu gitu loh, penyelesaiannya tuh bapuk banget gitu ya. Terus bola-bola yang dia harusnya bisa dia kasih ke temennya yang lebih menguntungkan, malah dia syuting sendiri, dia paksa gitu ya. Iya benar. Kayak jadi Firmino plus Shaqiri kalau menurut saya Bung di babak pertama itu ya kayak pengen banget masuk score sheet gitu, pencetak gol gitu. Iya. Buru-buru banget gitu. Dikit-dikit syuting maksa. Nunjukin bahwa kayak ngerasa pride banget kayaknya Coach, tapi ngerasa gitu. Agak kurang kalau gue pribadi. Iya, dikit-dikit syuting maksa ya itu nggak akan berjalan baik ya. Susah, karena kalau pertahanan seperti kayak apa yang di belakang MU semalam itu memang harus dibongkar. Kita harus main transisi permainan, lalu pindah kiri kanan, nah lalu ada terobosan ataupun ada 1-2 untuk masuk ke dalam. Nah sebenarnya fungsi Thiago di situ Bung. Jadi sebenarnya Thiago sendiri juga menurut saya nggak bermain jelek semalam. Ya itu memang apa yang kita butuhkan. Berapa kali dia melakukan flare gitu ya, melewati lawan main MU lalu memberikan terobosan gitu ya. Ya itu tadi kalau menurut saya kenapa Thiago terkesan nggak jalan Bung, karena itu tadi tengah kita tuh cuma berfungsi 2 orang semalam itu. Shaqiri ini nggak ada fungsinya. Nggak jalan. Kalau misalnya ada Hendo di tengah situ, itu pasti akan lebih dinamis tuh Bung. Jadi Thiago yang mengatur ritme dan serangan, lalu si Hendo ini yang memberikan drive gitu ya, lalu dia juga bakal berperan untuk masuk ke dalam atau mungkin meneruskan bola itu ke teman-temannya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah itu sih, tapi karena itu tadi cuma 2 orang nih yang berfungsi Bung, jadi akhirnya peran Thiago terkesan nggak maksimal. Kalau menurut saya sih itu sih. Nah
Kalau menurut lu coach, tadi ada tanggapan di Twitter juga bahwa kenapa kita tidak pakai formasi yang saat melawan Crystal Palace? Minusnya cuma di Keita aja, tapi formasinya plek-plek hampir sama, cuman kita dikurangin. Tanggapan lu seperti apa coach kalau memang karena menurut gua benar juga nih ketika Liverpool sudah bermain dengan posisi yang penyerangnya itu aja, ngerasa bahwa apalagi sih dikejar, gue nggak tahu Muhammad Salah 4-4-nya udah semua, Premier League udah, terus UCL udah, Piala Dunia juga udah, apalagi kita kan bergengsi sudah semua. Apakah ini jadi momok kartu matinya klub ketika sudah jadi juara di Liga lalu melepas, ya udahlah udah juara bertahun-tahun kayak Borussia Dortmund kan, habis juara terus beli pemain yang bagus jadiin bintang, jual, udah Dortmund jadi akhirnya jadi beli pemain-pemain muda gitu. Apakah Liverpool akan dibuat seperti ini lagi atau sekarang Liverpool lagi kayak aduh gue kesel banget sih agak gemes gitu ya. Apa keluarin aja Bung, keluarin. Kita sepaham kok di sini. Untuk 3 pemain ini saya ngerti kok. Gue ngerasa kayak 3 pemain ini ngerasa aduh gue udah gak ada persaingan lagi, mau akhirnya masuknya Origi kan jadi kayak agak lebih ngotot. Lalu Thiago coach 2 kali syuting yang akhirnya ngeliat syuting dari kotak penalti itu di lawan MU kemarin tuh ngerasa kayak anjir gila banget tentang penalti dia. Thiago 1 dan akhirnya meskipun jadi kedua agak melambung. Menurut coach untuk 3 orang ini lebih baik dirubah untuk salah satu masuk bench atau seperti apa coach? Ya, memang sih Bung, menurut saya memang 3 di depannya harus ada variasinya. Kan kita udah bahas juga waktu musim lalu, juga menjelang musim ini gitu ya. Sampai akhirnya Jota masuk gitu ya. Memang sebenarnya fungsi Jota ini, sebenarnya sih kalau menurut saya sih Jota dan Taki ya itu sebenarnya tuh untuk menyegarkan lini tengah, lini depan ini 3 ini nih. Karena ya klub juga paham pasti ini lini depan ini memang perlu diberikan persaingan supaya mereka bisa tetap kompetitif. Apalagi ini kan kita mempertahankan gelar ya, bukan lagi mengejar tapi mempertahankan itu lebih berat gitu ya. Nah makanya itu dibelilah si Taki dan Jota. Sebenarnya memang tujuannya itu. Nah hanya masalahnya kan Taki kan sampai sekarang belum punya maksimal, dia nggak menemukan ritmenya di tim gitu. Nah Jota yang harusnya bisa jadi solusi yaitu cedera karena dipasang di game yang udah nggak penting lagi itu sebenarnya salah klub juga tuh waktu lawan Midtjylland yang di UCL itu yang game terakhir. Akhirnya jadilah seperti sekarang. Begitu kita buntu, udah kelar, nggak ada lagi kita solusinya gitu, solusi alternatifnya nggak ada. Nah satu lagi Bung, saya setuju tadi apa yang Bung bilang. Kenapa kita menampilkan formasi yang kayak lawan Palace? Nah itu tadi menurut saya Hendo dikembalikan ke tengah gitu loh. Please gitu ya Mr. Klopp gitu ya, dari waktu lawan Southampton juga saya udah bilang kan Bung, bahwa tolong kembalikan Hendo ke tengah. Kasih tengahnya ya. Itu kuncinya sih. Betul. Nah, kalau itu bisa berjalan, ya harusnya itu jalan sih Bung. Pokoknya ini sekarang gagalnya kita melawan MU, lalu melawan Southampton, itu lebih kepada lini tengah kita yang kehilangan dinamikanya gitu loh. Dinamisnya tuh hilang karena itu tadi Hendo ke belakang. Nah, itu menurut saya. Jadi menurut saya harusnya kita di belakang itu ya sudah kita gunakan formasi yang seperti biasanya kita pakai di UCL dan juga di game-game sebelumnya kan ya, entah itu Phillips, entah itu Rhys Williams gitu ya, mereka yang dipasang. Cuman sepertinya juga ya itu tadi Bung, mungkin Klopp juga kayak kemarin Bung bilang waktu match sebelumnya bahwa mungkin belum terlalu percaya di latihan, mungkin ada hal yang bisa dia lihat gitu ya. Lalu juga ya itu tadi, kalau saya melihat Klopp ini berusaha menempatkan satu orang yang bisa memainkan bola di belakang, bisa build up Bung, bisa membangun serangan dari belakang. Nah, makanya dia taruh Hendo ke belakang. Cuman itu tadi, kalau misalnya memang harga yang dibayar harus kayak begini, kita selalu menemukan deadlock gitu ya, lalu menemukan stuck yang nggak perlu, nggak penting, ya menurut saya sih mendingan Hendo dikembalikan di tengah udah gitu. Itu kayaknya lebih baik gitu ya. Kan toh dia juga bisa drop down ke belakang kalau dia jadi posisi nomor 6 kan. Ya itu sih menurut saya. Jadi Thiago bisa lebih maksimal, lalu juga kalaupun Gini pekerja, jadi si Thiago dan Hendo bisa kombinasi lebih maksimal gitu sih Bung. Jadi kalau kayak sekarang ini kesian gitu loh, Thiago juga kesian gitu ya. Nggak ada partnernya gitu, nggak ada partner yang bisa ngimbangin jadinya. Ya susah juga gitu. Ini berkaca sama kayak Manchester City tahun lalu ya. Iya betul. Backnya hilang. Tengahnya tuh busuk gitu. Backnya hilang, lalu pemain tengahnya mundur ke belakang. Si pemain Brazil, siapa gitu, mundur ke belakang dan
Sekarang terjadi ke Liverpool kan akhirnya Liverpool juga si Hendo turun ke belakang. Sama, benar. Ketika pemain belakang karena memang karena Fabinho sama Hendo ini kan memang 2 dari 3 midfield terbaik kita ya. Iya, benar. Ini kan Hendo, Fabinho sama Gini kan. Nah, harusnya nih dengan masuknya Thiago, ya harusnya kita punya 4 pemain tengah nih yang berkelas dunia nih, Bung. Nah, ini harusnya justru kita punya kelebihan pemain di situ yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Untuk kita rotasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, cuman faktanya sekarang karena ya itu tadi, karena isu lama center back yang sebenarnya ringkih gitu ya, tahu cedera, pas si Biangnya lagi yang cedera ya, orangnya gitu kan, cedera gitu ya, udah langsung 2 pemain tengah kita nih yang terbaik kita harus tarik ke belakang menutup itu, ya akhirnya lini tengah kita jadinya nggak power gitu loh, nggak bergaya. Soalnya di Twitter juga ada yang komen, coach, di Twitter ada yang komen Liverpool saat ini bermain hanya memiliki kiper, fullback sama pemain tengah. CB sama pemain depan nggak ada. Tapi emang kiper itu jujur sih, Bung, memang gitu. Kiper kita memang itu bagus sih. Semalam itu tuh kalau nggak bukan Alisson tuh, Bung ya. Itu 2-0 sih, Bung. Itu yang Fernandes sama Pogba itu. Iya. Ya itu jantung tuh berhenti lah tuh, Bung. itu berhenti itu. Untung lah itu kiper Alisson. Itu kalau bukan Alisson, gue nggak tahu siapa. Yang tadi Bung bilang di Twitter itu sebenarnya ada benernya sih. Itu dia sih itu. Koplak. Iya. Nah, coach, kalau menurut lu, coach, apakah bulan Januari ini, sekarang kan tanggal berapa sekarang? Tanggal 18. Ibaratnya jarak sampai akhir bulan. Tinggal seminggu nih, Bung. Kurang lebih semingguan lebih lah. Menurut lo apakah Liverpool benar-benar harus terjun ke bursa transfer atau ya udahlah masa bodoh gitu kan? Karena kalau kita lihat, gue kan maksudnya beberapa bagus juga akhirnya juga kepo sama si FFG. Dia punya klub baseball juga, dan baseballnya juga dia akhirnya jelek tuh. Meskipun dia jual pemain bintang, akhirnya dia mau beli pemain, dia juga pengen beli di bulan Januari ini. Menurut artikel yang gue baca ada beberapa komen, keuangannya berbeda. Keuangannya baseball Red Sox sendiri, Liverpool sendiri. Si Rasa pengen beli pemain yang lumayan agak mahal, sedangkan Liverpool masih anggot-anggotan. Yang gue garis bawahi adalah apakah Liverpool pengen tetap tutup mata untuk nggak melihat lini depan dan CB ini, atau benar memaksakan beli ibaratnya tuh beli dadakan gitu. Jadi maksudnya ya udahlah beli siapa aja, yang penting adalah yang penting bisa gantiin perannya pemain belakang atau pemain depan, karena pemain depan kalau nggak dimasukin siapapun juga ngerasa nggak ada siapa-siapa lagi. Paling cuma mau masalah mana mau ininya. Kalau tadi gue sempat di siang-siang sempat gue bilang paling Jota kan? Iya, Jota. Masa kalau 3 tahun lalu tiga tahun lalu kita sempat komen, Muhammad Salah, Mane pergi bela negara, piala negara. Kalau sekarang kan mereka ada tapi kayak nggak main gitu kan, jadi kayak ngerasa sayang banget nih Liverpool gitu kan. Udah ada kelas pemain bintang, cuman udah coach beli pemain atau enggak sama sekali? Kalau mau beli siapa coach kira-kira, coach? Ya sebenarnya hasil sejauh ini tuh sudah menunjukkan, Bung ya, memang perlu beli center back gitu ya. Kalau memang kita merasa kurang ya center back, kita perlu ball playing defender seperti ya mungkin nggak harus kayak menyamakan Virgil tapi mirip-mirip dia yang bisa main di belakang gitu ya, membangun serangan gitu ya. Dan kita kurang yakin sama center back muda yang kita punya, ya udah beli gitu loh ya, daripada kita mengorbankan Hendo turun ke belakang gitu ya. Masalahnya juga kalau Hendo turun ke belakang, di tengah kita tuh nggak ada juga yang bisa nutup, yang bisa ngisi peran dia. Jadi ya memang situasi yang memang harus beli ini center back di kalau Januari ini, kalau menurut saya kalau memang kita memang butuh banget gitu ya sampai Hendo ditarik ke belakang, itu harus beli sih menurut saya. Nah kalau orangnya siapa ya memang sih kita harus pastinya klub juga harus bisa melihat kebutuhannya. Yang pasti kalau memang ball playing defender ya itu bisa Sven Botman yang kemarin sempat santer, walaupun akhirnya kabar terakhirnya nggak pernah ada arah ke sana sebenarnya, nggak pernah ada interest juga dari LFC ke Botman. Lalu juga mungkin ada Persius juga yang dari Ajax gitu ya. Ya itu sih antara itu sih pilihannya karena kalau yang lain kayak Dayot atau Nakano itu mahal sih Bung, kalau untuk dibeli Januari ini mahal, paling dibeli nanti pas musim panas ya. Tapi
Tapi itu menurut saya udah terlambat kalau musim panas dengan kondisi sekarang. Jadi ya menurut saya memang harus dilihat yang available di pasar sekarang ini, yang bisa paling enggak memainkan bola dari belakang itu siapa, itu yang kita harus beli. Karena ya hasil udah menunjukkan lah Bung ya, kita lemah di mana, terus imbasnya apa, ya masa mau dipaksakan begini terus gitu ya. Iya, sebenarnya trio tengah tadi itu yang kayak Bung bilang benar, orangnya itu aja. Nah, menurut saya kenapa trio tengah kita ini bisa menggigit ataupun nggak bisa menggigit kayak sekarang ini kayak macam ompong. Ya itu tergantung juga sama lini tengahnya. Ya kalau tengahnya itu bisa memberikan mereka support yang dibutuhkan, pasti mereka juga bisa bermain dengan baik. Tapi kalau tengahnya juga timpang, ya udahlah Bung. Kalau tengah aja timpang, gimana mau ke depan gitu kan? Mau itu disokong sama TAA, sama Robo kayak semalam, itu nggak akan banyak berdampak gitu ya. Apalagi lawan-lawan udah tahu lah, kalau kita tuh pasti begitu mentok di tengah, ya solusinya pasti kalau nggak ke TAA, ke Robo gitu ya, ke backside kita itu udah lawan udah tahu. Nggak kayak musim lalu yang itu mungkin mereka masih hal baru buat mereka, tapi sekarang mereka udah tahu. Jadi ya itu, menurut saya sih kita harus beli karena supaya tengah kita juga bisa maksimal gitu, jadi depannya bisa maksimal juga. Oh berarti hanya beli pemain belakang aja, pemain depannya nggak perlu beli siapapun satu lagi? Depan menurut saya sih nggak perlu Bung, yang penting belakang dulu nih, belakang dibeli, lalu si Hendo dikembalikan ke tengah. Nah itu harusnya trio depan ini bisa paling nggak bermain normal lagi Bung, nanti sambil menunggu Jota balik ya. Gitu. Nah, ya masa bisa sih tiba-tiba ya, yang itulah, memang Jota ini sayang. Ya Pak, masa ngebayangin guru penjaskes bisa jadi di puncak kan gimana gitu ya? Iya betul. Aduh. Kita sekarang 4 nih kan, 2 Manchester 4. Di atas ya kan? Iya. Ya, Manchester bahkan masih punya 1 game on hand gitu ya. Iya, tapi lawan satu gamenya juga lawan Aston Villa. Aston Villa juga saat ini kan di kotanya juga lagi belum bisa ada kegiatan kan karena ada COVID kan. Iya. Jadi beberapa match yang lagi pula kalau melihat formasi City sekarang lewat lah Villa itu. Lewat. kita bahkan sekarang sama Rodgers pun dikangkangin kan. Leicester pun. Ya itu udah kelihatan lah ya, maksudnya kondisi sekarang hasilnya kayak gitu. Ya masa kita mau kayak gitu terus gitu kan sampai akhir musim, ya kita bisa turun 2 peringkat lagi ke bawah kalau gitu. Iya benar. Kalau bisa dilihat sekarang Everton juga masih belum bertanding kan. Bertanding lagi nanti tanggal 28 itu ketemu juga Leicester. Artinya kalau teman-teman banyak yang ada, teman-teman banyak di sosial media bilang, kita kalau Everton menang bakal naik, bakal turun. Padahal kalau Liverpool juga menang lawan Burnley besok, posisi juga naik, dan Leicester lawan Everton kalau mereka salah satunya yang seri, ya mereka juga tetap akan stay di bawah. Kalau mereka Everton menang pun juga pasti tetap di bawah. Karena kan Liverpool juga akan main lawan Burnley dulu, baru ketika itu baru lawan MU lagi. Coach, kita nggak usah ngebahas Burnley dulu deh karena masih agak panjang jauh. Ya, gue menyikapi dengan Liverpool lawan guru penjaskes kemarin deh. Gue melihat perannya Hendo juga. Gue tidak bilang Hendo jelek di belakang karena body balance-nya dia sama Pogba pun cukup diacungin jempol. Bahkan 4 jempol buat Henderson untuk menutup pergerakan Pogba. Pogba nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan Pogba berapa kali turun ke belakang untuk backup Robo. Meskipun kalau kita lihat untuk fullback-nya Liverpool sendiri di babak pertama agak turun banget karena Robo peluangnya harus bisa berapa kali passing, lebarnya ke kiri jauh banget. Gue nggak tahu itu sepatunya baru atau gimana karena beda banget. Kesel banget gue. Masih sakit kayaknya itu jempolnya masih sakit kayaknya sepatu baru. Soalnya nggak enak ya. Iya. Kesel banget. Sedangkan TA juga ngerasa ketika ada Shaqiri jadi TA-nya kurang dominan untuk menyerang gitu kan. Jadi kalau ketika mau maju ke depan ada Shaqiri, ketika mau mundur juga jadi kayaknya bertuburukan karena 3 orang ini Shaqiri bukan yang mundur bukan ke tengah tapi lebih ke kanan gitu kan. Jadi kebanyakan di posisi kanan akhirnya membuat TA terlihat memang jelek sih ya menurut gua. Gitu kan akhirnya. Betul. Nah, coach tim Mikas udah balik nih coach. Kira-kira lawan FA nanti apakah permainannya lebih lepas lagi atau seperti apa nih coach untuk lawan MU lagi nih? Gue langsung loncat lawan MU deh, gue udah gede banget sama MU. Iya memang lawan MU ini ya FA ya. Mainnya sekarang gantian gitu ya, kita ke Old Trafford gitu ya. Iya jujur sih Bung, kalau kita melihat dari penampilan kemarin tuh, kalau kita masih main kayak kemarin tuh berat sih Bung, berat sih. Oke.
berat. Apalagi Old Trafford gitu ya. Ya kemarin kita kandang aja susah gitu ya, susah payah gitu ya. Lalu kita ke Old Trafford seri gitu ya. Lallana kan golin itu. Nah, pas di Anfield kita menang. Nah, sekarang kita di Anfield aja busuk gitu ya. Apalagi ke Old Trafford. Apalagi ya itu tadi menurut saya MU itu justru formnya itu lebih bagus dari kita dalam match terakhir ini. Mungkin 6-5 game ke belakang itu mereka lebih bagus di berbagai ajang. Nah, apalagi ya maksudnya khususnya IPL dan FA ya. Nah, ya memang kita harus waspada, Bung. Maksudnya ya kita itu tadi sama seperti saya waktu kita lawan Southampton, Klopp ini harus bisa mengambil reaksi positif nih atas hasil ini. Udah 2 kali nih kita maksudnya lawan Southampton, lalu lawan MU juga kemarin seri gitu ya. Maksudnya kita dominan tapi busuk gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus ada solusinya. Kalau enggak berat sih, Bung, kita lawan MU itu, Bung. Terus terang kemarin kalau Bung lihat tuh di Twitter teman-teman sesama fans Liverpool juga menjelang kita lawan MU tuh kemarin dari mulai malam menjelang ke setengah 12 itu ya. Itu banyak yang nge-tweet tuh, Bung. Wah, ini setelah sekian lama kita deg-degan lagi nih lawan MU nih, gitu kan. Karena ngeliat kita begini gitu ya. Ya akhirnya kemarin pas match kemarin, apalagi pas babak kedua, Bung. Ya wajar ya kalau kita deg-degan sih. Iya, benar-benar. Ya kayak begitu gitu loh mainnya, kita kalah efisien, kalah efektif gitu ya. Ya main bola itu kan yang penting kan efisien efektif ya. Kalau kita mainnya tuh possession dan bisa efektif efisien ya oke. Tapi kalau misalnya kayak kemarin malah bahaya sih, Bung. Kalau menurut saya sih kita ya itu Old Trafford nanti terus terang saya nggak berani bilang bahwa kita bakal menang, Bung, kalau kita melihat keterampilan kita berapa game terakhir ini. Jujur aja sih, Bung, walaupun saya pengennya sih kita menang ya. Bahwa kita bisa membalikan prediksi dan memberikan suatu pembakaran buat mental kita biar bisa jadi turnover gitu ya untuk kembali ke keadaan sebuah. Tapi ya itu tadi, Bung, jujur aja sih saya terus terang khawatir sih kalau kita melihat penampilan kemarin. Itu sih, Bung. Menurut lo, Coach, kalau Klopp ini sebenarnya memang udah pakem dengan plan yang main seperti misalnya kayak tengah nggak jalan, mainnya fullback. Karena kalau gue lihat Klopp, ya kita tadi bahas deh, untuk 4 games ini permainan itu aja. Mainnya fullback umpan atau atau kayak main PS masuk ke dalam gawang, passing umpan tarik gitu kan. Akhirnya udah kebaca banget. Menurut lo apakah Klopp memang tidak bermain seperti ketika ada asisten yang dulu yang mainnya lebih metal banget? Karena kalau dilihat sekarang kan mainnya agak slow, agak main santai, apakah Klopp udah kehabisan plan cara bermain atau memang udahlah gue ngandelin yang ada aja dulu karena squadnya udah nggak ada. Meskipun kabar baiknya Liverpool belum terkalahkan di kandangnya sendiri, tapi kabar buruknya Liverpool turun peringkat jadi 4 besar. Respon lo, Coach, untuk plan yang sendiri, Klopp apakah memang udah mati kutu dengan plan yang ada atau memang benar kata lo emang harus dinaikin dulu atau seperti apa, Coach? Atau ada cara plan lain atau plan Z deh? Ya, sebenarnya sih kalau plan lain tuh ada sih, Bu. Maksudnya ya itu tadi seperti udah kita bahas ya. Maksudnya ya dari mulai dia mengembalikan posisi belakang itu ke pemain-pemain yang natural di situ gitu ya. Terus Hendo dikembalikan ke tengah. Itu kan salah satu solusi gitu kan. Nah, atau kalau mau solusi lainnya ya beli pemain di center back tadi itu tadi kan untuk mengembalikan peran Virgil paling nggak di sana gitu ya. Ya kayak gitu. Nah, memang sih kalau menurut saya Klopp ini kalau tadi kayak Bung bilang dia berusaha memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Karena ya memang ini materi dia yang dia punya. Dan yang dari materi yang dia punya pun yang lagi on form pun nggak semuanya lagi on form kan, maksudnya yang memang kualitasnya baik gitu ya, yang memang lagi dalam peaknya gitu ya, akhirnya yang dipakai memang cenderung itu aja gitu ya. Ya kalau menurut saya sih memang Klopp harus mencari cara lain ya untuk bisa memberikan penyegaran di tim ini gitu ya, dari gaya mainnya gitu ya. Nah itu tadi kayak Bung bilang, kita udah kebaca lah kalau kita mentor di tengah lalu mainnya itu ke sayap ya, terus nanti Robo, TAA, apalagi TAA sendiri kan musim ini kan nggak terlalu, saya nggak bilang jelek banget ya, tapi maksudnya belum on form ya seperti musim lalu gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi menurut saya memang ya dengan adanya Thiago ini ya Klopp harus bisa membuat suatu formula permainan yang lain gitu ya, untuk bisa membongkar lawan, untuk bisa nggak kebaca dengan lawan, dan bisa memberikan kreativitas untuk trio di depan ini gitu ya.
Itu sih kalau menurut saya sih Bung, karena memang ya harus gitu. Memang saya lihat dia berusaha manfaatkan yang ada. Cuman di sisi lain menurut saya dia juga memang harus mencari solusi lain, karena nggak bisa begini terus gitu ya. Semua tim lawan udah tahu cara main kita dan mematikan itu di mana. Bahkan sampai Southampton pun yang biasanya kalah sama kita, itu terakhir pun dia bisa menang 1-0 gitu ya. Iya, betul gitu ya, sampai dia seneng banget gitu ya, dia bisa main Klopp akhirnya. Nah itu sebenarnya udah alarm sih, udah tanda bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Nah itu yang memang Klopp harus lihat apa yang dia harus lakukan dari segi permainan, dari segi materi pemain ya, dari segi mentalitas, gimana dia tetap menjaga mental timnya untuk bisa bangkit, untuk bisa bertahan, karena sekarang kita yaitu ke peringkat 4 ya. Kayaknya ini posisi terdalam kita nih dari musim terakhir ini ya, turunnya itu ya. Biasanya kan kalau nggak 1, 2, ini terdalam turunnya. Itu udah jadi alarm bahwa emang kita memang ada sesuatu yang salah. Ya kalau menurut saya sih Bung, percuma lah ya kita mempertahankan rekor nggak kalah di Anfield 1000 juta kali gitu ya. Pada akhirnya terus nggak juara. Ya ujung-ujungnya ya orang tuh akan ingat siapa yang juara. Juara itu tidak ditentukan oleh lo rekor home bagus, nggak ada. Lo rekor tim fair play nggak ada kartu kuning, nggak ada. Lo tim fair play nggak ada diving, nggak ada penalti, nggak ada. Gitu ya. Pokoknya menang aja. Udah, itu kuncinya. Mau menang di mana? Mau menang di kandang, mau menang di tandang, menang aja pokoknya. Itu udah kuncinya, simple itu aja udah. Jadi kita nggak usah lihat faktor lain sebenarnya gitu sih. Ya ini kan kita sekarang banyakan seri, jadi ngomongnya mirip kayak Liverpool dulu nih. Waktu kita masih belum jadi juara gitu ya, 3 musim 4 musim lalu. Ya kan? Sampai Desember kenceng gitu kan ya, sampai Desember kenceng gitu. Habis Desember ngelawak gitu ya. Mulai seri gitu ya, kalah seri. Mulai banyak seri kayak zaman dulu. Nah, gitu sih. Iya, mendingan lu menang banyak tapi kalah sedikit gitu ya, seri sedikit daripada kita seri banyak gitu ya tapi kalah sedikit. Menang juga sedikit. Iya, sama aja kayak pertandingan kayak kita tahu deh 4 pertandingan harusnya kan 12 poin. Tapi cuma dapat 4. Jadi ibaratnya sisanya 3-nya kalah udah. 1-nya doang yang menang. Sepertiganya kita cuma dapat. Iya, makanya jauh banget kan. Jauh banget itu berarti dari sisi kita emang ada yang salah. Kalau ngebahas tentang Aston Villa kemarin nggak usah dibahas lah ya, karena kan lawannya juga bukan tim utama kan. Lawan kemarin juga lawannya tim U23, anak sekolahan semua. Iya. Nah, coach, gue sempat ngebayang coach untuk plan yang menurut gue, kenapa nggak gini dipasang seperti di Newcastle atau di PSV yang ibaratnya lebih maju ke depan, dengan posisi di belakang, di posisi tengah posisi Firmino out dulu deh. Gue ngerasa nih Firmino harus di-outin dulu untuk satu pertandingan. Firmino out, Gininya di depan, atau satu tandemnya di depan. Gue nggak kayak Origi atau Mane lah di depannya Gini. Jadi ibaratnya biar Gini jadi false nine. Kalau kita lihat di Newcastle, anjir didapat Newcastle gimana ceritanya? Sekarang ini dapat 3 di Liverpool sendiri gitu. Produktif ya di Newcastle ya. Iya, produktif gitu kan, langsung dibeli. Abis itu langsung dibeli sama Liverpool kan. Di klub Belanda pun juga PSV juga ngerasa dia lebih banyak gol kan. Menurut gue kenapa tidak mencoba untuk Gini bermain di depan gitu kan. Lalu tengahnya bisa depannya Mane atau Origi lah bisa menyopangnya dia, karena menurut gue kalau dengan formasi yang Firmino lagi media udah ngangkat dia sebagai penyebatannya Liverpool. Akhirnya pas dimatiin Liverpool nggak bisa gerak. Terus media ngangkat pergerakan Liverpool, TAA dimatiin nggak bisa gerak. Lalu media ngangkat lagi pergerakannya si pemain Muhammad Salah, dimatiin lagi nggak bisa gerak. Akhirnya kebaca semua kan, akhirnya media ngangkat semuanya gerak. Menurut gue kenapa nggak coba Gini sebagai tengah kan? Kalau Gini sebagai di pemain tengah yang menurut gue lawan Barca deh. Lawan Barca berapa kali kan antusias Gini, bahkan kemarin aja berantem sama Bruno Fernandes kan sempat berantem pas di tadi out kan. Meskipun kontraknya udah mau habis kan? Iya. Meskipun kontraknya udah mau habis tapi ngototnya pun tetap dapat, masih ada gitu menurut gue untuk Gini. Gitu sih. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya sih tadi yang tadi Bung bilang itu bisa jadi solusi, Bung. Nah, memang itu dia kan, menurut kayak seperti yang udah kita omongin, sebenarnya solusinya itu ada beberapa gitu. Iya. Tinggal gimana Klopp berani atau enggak melakukan itu gitu. Iya, benar.
Sebenarnya tadi kalau Bung menyebutkan kayak gitu bahwa Gini didorong ke depan, itu memang pasti bisa memberikan satu solusi yang menurut saya cukup baik ya. Karena Gini kan tajam di posisi itu. Di PSV gitu ya, di Newcastle, lalu ya sampai yang sekarang lah, sampai terakhir main di timnas Belanda gitu. Aktif di situ ya, di role nomor 10 itu. Nah, masalahnya sih Bung, kalau menurut saya sih, saya juga bisa paham sih apa yang kau pikirin. Kalau si Gini ini ditaruh ke depan, yang gantiin peran dia itu siapa? Nah, itu PR berikutnya, Bung. Dan menurut saya justru si Klopp mendingan dia mencari variasi lain di depan untuk menjadi sumber gol daripada dia mengorbankan Gini. Itu sih, Bung. Karena Gini ini menurut saya dari tiga midfield kita itu yang pekerja itu Gini yang paling keras ya. Jadi bola lawan tuh sebelum kena Fabinho itu kena di dia dulu. Jadi retensi itu setelah kita hilang bola terus kita berebut lagi itu ada di Gini kuncinya. Nah itu jadi turnover kita banyak di Gini. Jadi begitu lawan mesin bola Gini yang ambil press terus bola kerebut kita build up lagi. Jadi sebelum kena Fabinho itu ada filternya dia dulu. Ada filter di belakang. Baik dalam hal dia memblokade serangan atau bahkan dia membangun serangan gitu ya untuk ke Hendo atau bahkan mungkin ke sayap tuh ya, ke Robo gitu ya, itu sih. Apalagi sekarang ada Thiago kan, jadi ke Thiago. Nah itu. Nah perannya Gini ini tuh Bung, itu lebih vital lagi Bung kalau menurut saya gimana gitu. Nah kalau lo sendiri kan Coach, untuk Thiago sendiri, bahkan Thiago pun di menit-menit terakhir pun terlihat tatapan yang sangat kaget ya. Jadi kayak tatapannya melotot gitu kan, kayak kesel gitu ketika bolanya foul padahal harusnya nggak foul gitu kan. Jadi kayak akhirnya gue melihat pemain-pemain yang ngotot lagi setelah zaman-zaman Luis Suarez pergi, terus Dani lagi pergi, jadi Carragher pergi. Jadi pemain-pemain yang ngotot yang benar-benar tubrukan lagi tuh nggak ada, karena ketika berapa kali Thiago merebut bola sampai harus jatuh dulu untuk ngamanin tuh bola gitu kan. Karena kalau semalam tuh lihat babak pertama tuh kebanyakan bola dipasing ditunggu gitu, bukan dijemput. Kalau dulu kan dijemput lebih banyak bola dijemput kan, kalau ketika bola ditunggu kayak banyak dipotong. Gue sempat kaget sama material berapa kali motong bola, akhirnya dapat ngolongin TA dan lain-lain, hampir jadi gol. Bagusnya bolanya masih ngelambung kan. Liverpool sekarang tuh kayak ngerasa dikolongin gitu ya. Iya. Gue mana mau dikolongin kayak gitu. Kalau ngolongin dikolongin kayak gitu kayak kalau gampang kayak bocah, gue mana mau dikolongin gitu, gue jatoin tuh lawannya. Ngeselin banget anjir. Maksud gue gampang banget ya dikolongin ya. 3 pemain kan, dia akhirnya bola terakhir, untungnya masih aman kan. Iya. Gue sempat kaget tuh pas kalau nggak salah dari dia material terus pelanggaran, akhirnya Fernandes yang ngambil tuh. Itu bola free kick yang gue sempat lemes tuh, bola free kicknya Fernandes. Itu yang Alisson lompat itu kan? Iya, Alisson lompat. Gue maksudnya amit-amit nih Liverpool jadi Dortmund wannabe ya, maksudnya ngerasa kayak setelah juara Liga akhirnya turun beli pemain muda dinaikin, dijual jadi buat konsumsi buat pemiliknya aja gitu kan. Gue ngerasa jangan sampai kayak gitu kan, maksudnya sayang banget lu udah naikin jumlah fans dan gue ngerasa banyak fans baru juga yang lagi berapi-api di Facebook ataupun di Twitter, tapi yang terlihat ada di Facebook sih, yang sangat berapi-api, yang ngerasa bahwa lebih keras, lebih ngotot. Jadi kalau apa-apa kayak maksudnya dulu zamannya gue masih muda, buat beli jersey MU gue injek-injek gue jadi keset. Nah sekarang pas gue udah sekarang usia 30-an sekian, tiba-tiba gue melihat itu di Facebook orang melakukan yang sama ketika gue masih kayak gue dulu ya. Dulu kita gitu Bung, apalagi pas Torres pindah ke Chelsea. Itu kan jadi keset kan, iya itu dibakar kan jersinya Torres. Iya dibakar, di emang itu nonton bareng itu kan kayak gitu Bung. Parah sih, maksudnya dulu kan sempat lempar-lemparan botol juga kan di epicentrum lain-lain. Iya. Nah Coach, kira-kira Coach untuk lawan MU, lawan Burnley deh, gue nggak mau prediksi pemain aja, kira-kira Coach. Karena lawan Burnley itu kapan sih gue penasaran? Lawan Burnley itu kapan sih? Burnley ini sama aja lah Bung, alotnya Bung. Sama aja alotnya nih. Mainnya juga anggot-anggotan kan? Iya, cuman dia kalau lagi rapet tuh Bung, rapet dia mainnya tuh. Kalau lagi dapet ya, kalau misalnya lagi dapet chemistry defense-nya itu rapet tuh Bung.
Nggak pernah gampang kita ngalahin. Mainnya jam 3 pagi. Jam 3 pagi lagi, gile ya. Bener-bener emang fans Liverpool nih udah kayak gini ya performa. Gila, naik turun ya, jam 3 pagi. Tanggal 22 sekarang, berarti 5 hari lagi lah. Sekarang mainnya 22 jam 3 pagi. Hari Jumat ya. Nah, coach, satu kata coach, skor deh. Untuk lawan Burnley langsung tembak skor aja. Kita mungkin 3 hari sebelumnya akan ada pembahasan Liverpool, kita masuk ke dalam pembahasan lagi. Kira-kira kita lihat Liverpool. Ini skornya mau skor optimis atau skor jujur nih? Ini sekarang setelah berapa game ini kayaknya harus ada pemisahan nih antara skor optimis sama skor jujur. Ini harus ada tuh kayak gitu. Jujur aja nih kan, kita kalau pembahasan lebih signifikannya kita bahas tentang setelah match-nya Burnley aja. Kira-kira match-nya untuk skornya berapa sih, Bang? Kalau menurut saya 1-0 Bung, kita menang Bung. 1-0. Udah hopeless sih. Gue terus terang pengen nih kita menang Bung, tapi melihat penampilan terakhir gue nggak yakin kita bisa menang telak sih Bung. Jadi 1-0 aja tuh saya rasa udah cukup sih Bung. Gitu ya. Asal Hendo bermain di tengah ya. Kalau Hendo bermain di tengah mungkin berbeda golnya kali ya. Ya, kalau Hendo main di tengah saya lebih nyaman Bung. Saya lebih nyaman, lebih tenang. Tapi kalau Hendo nanti di layar udah di belakang ya udahlah Bung. Ya saya pasrah aja lah, berserah main di atas gitu ya. Aduh. Ya, itu obrolan singkat gue sama Coach Arnan. Beneran nih emang ujian nih. Sebagai fans Liverpool ya. Ya kalau teman-teman merasa gimana misu-misunya, kalau ada mau dikeluarin nomornya, monggo dituliskan di kolom komentar, kita seru-seruan bareng-bareng aja. Sebenarnya mungkin ya. Gimana Coach? Sebelum ini, Bung. Apa? Sebelum kita berpisah nih Bung, ini apa yang seperti kita bahas di awal nih Bung ya, maksudnya hilangnya Van Dijk itu ujian sebenarnya Bung. Iya, benar. Itu ujian sebenarnya buat Liverpool gitu ya. Karena hilangnya Van Dijk itu bukan cuma menghilangkan fungsi bertahannya dia, tapi fungsi dia build up belakangnya itu loh. Dari belakangnya itu baru berasa nih hilangnya kan. Kemarin waktu dia cedera ya tambal kiri kanan masih bisa tuh ya kan, apalagi masih ada Gomez, masih ada Matip gitu ya yang memang biasa di belakang oke lah gitu ya. Nah lama-lama akhirnya ngapain juga nih kita ngos-ngosan juga akhirnya baru berasa nih hilangnya Van Dijk itu, bahkan sampai dia hilang itu sampai kita harus menarik awalnya Fabinho ke belakang gitu ya, terus abis itu kurang Hendo ke belakang. Nah jadi itu tuh kenapa Van Dijk itu penting buat kita. Yang terpenting kita tuh bukan main tapi Van Dijk, yaitu karena ini begitu dia hilang udah berasa sistemnya kita tuh semua berantakan gitu ya. Kalaupun bisa ditambal ya itu gak akan maksimal lagi dia berputarnya gitu skema kita itu sih Bung. Itu kalau gambarannya dari Coach Arnan adalah sebenarnya kuncinya kenapa masalah kita selama ini saat ini terjadi itu yaitu masalahnya. Kalau untuk ringkasnya adalah meme-nya Coach Arnan di mana Liverpool depannya Ferrari, belakangnya mobil bajai. Gitu ya. Iya, betul. Meme-nya udah beredar. Ntar kan meme-nya ada di foto di sini lah kalau teman-teman mungkin belum tahu. Liverpool. Gimana ya? Liverpool. Tapi udah kandung cinta ya, Bung ya. Udah kandung cinta ya udahlah ya. Terlalu sayang lah ya. Gimana lagi ya? Jadi buat teman-teman yang baru ngefans nih di FB, di Twitter, dimanapun ya ini seperti ini Liverpool nih, kita udah ngalamin berapa puluh tahun, Bung? Ya, gitu ya, berapa puluh tahun ya. 30 ya, udah kenyang lah kita ya Bung ya. Jadi mereka ini ya belajar lah ya, masih bakal begini tuh masih mungkin banget. Jadi ya udah enjoy aja gitu, tahan banting aja. Ya mungkin yang awal tahunnya cuma Muhammad Salah, Mane, ya welcome lah. Ketika mereka jelek ya bilang jelek lah. Jadi jangan menutupi bahwa mereka bagus tidak bagus. Kalau mereka jelek bilang jelek, kalau memang jelek bilang jelek. Nggak ada yang lebih bagus ketika lapang Liverpool tidak ada, jadi kalau pemain jelek ya jelek gitu kan, jangan langsung dipuji terus gitu. Gue pasti ya, itu aja obrolan singkat gue bersama Coach Arnan, mungkin lebih dari 30 menit, jadi enjoy aja. Seperti biasa, jangan lupa saksikan di YouTube channel Beta Kopets. Kalau teman-teman mau denger suaranya aja, ada di Spotify, ketika aja Beta Kopets di Spotify juga ada. Oke, itu aja Coach. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya ketika lawan Burnley. Sehat-sehat buat keluarga dan sampai jumpa. Bye. Sehat selalu.